Assalamualaikum, selamat malam, sahabat yang berani menyimak kisah nyata dari perempatan kota Wonogiri. Malam ini, aku akan membawa kalian ke sebuah lapak bakso yang tampak biasa, namun menyimpan kengerian yang tak pernah terbayangkan. Di balik aroma kuah panas dan pangsit goreng, tersembunyi dendam yang menunggu kesempatan untuk membunuh. Suara langkah tak terlihat, bisikan dari kegelapan, dan aura kematian perlahan menyelimuti pedagang malang bernama Pak Wiryo. Apa yang akan terjadi ketika santet kiriman memburu manusia biasa di tengah kota yang sepi? Bersiaplah, karena malam ini bukan untuk yang lemah hati. Malam di perempatan besar kota Wonogiri selalu memiliki ritmenya sendiri. Lampu merah yang bergantian menyala, suara knalpot kendaraan yang berhenti sesaat, dan hembusan angin yang membawa aroma debu jalanan menjadi latar tetap dari rutinitas kota kecil itu. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdirilah sebuah lapak bakso sederhana, milik seorang pedagang yang namanya makin hari makin dikenal, Pak Sarman. Lapak itu tidak besar, hanya berbentuk tenda dengan terpal biru yang dipasang setengah permanen. Meja panjang dari kayu yang sudah sedikit kusam berdiri di tengah, dikelilingi bangku panjang yang selalu tampak terisi mulai dari jam 5 sore hingga larut malam. Lampu kuning yang tergantung pada seutas kabel di atas meja memantulkan cahaya lembut ke permukaan kuah bakso yang mendidih pelan. Aroma gurih dari kaldu tulang sapi selalu menjadi penarik utama bagi siapapun yang melintas. Lokasinya benar-benar strategis. Siapapun yang berhenti di lampu merah perempatan itu hampir pasti mencium aromanya. Banyak yang kemudian memilih menepi dan memesan semangkuk bakso panas. Sebelum melanjutkan perjalanan, Sarman tahu betul bahwa pilihan lokasi adalah kunci keberhasilannya. Karena ia sudah melewati bertahan-tahan, berdagang, berpindah-pindah tempat sebelum akhirnya menetap di perempatan kota ini. Namun, ada hal yang tidak banyak diketahui orang. Lapak itu tidak sekadar ramai karena rasa baksonya yang enak. Sarman memiliki sifat ramah yang membuat pelanggan betah. Senyumnya sederhana, namun tulus. Ia ingat setiap wajah pelanggan tetap, dari mahasiswa yang pulang kuliah, supir angkot yang melepas penat, hingga pegawai kantor yang mampir sekadar menghangatkan perut sebelum pulang. Semua merasa diterima di lapaknya. Sudah hampir 2 tahun ia berdagang di tempat itu, dan keberuntungannya seperti terus naik. Pendapatannya stabil, bahkan lebih dari cukup untuk keluarga kecilnya. Namun, di balik semua keberhasilan itu, ada bisikan-bisikan kecil yang mulai muncul dari beberapa pedagang lain yang juga berjualan di sekitar sana, terutama dari lapak bakso Malang di sisi barat perempatan, milik seorang pria bernama Pak Wiryo. Wiryo sebenarnya sudah lebih dulu berjualan di area itu. Lapaknya terkenal sebelum Sarman datang. Bakso Malangnya punya pelanggan setia, dan ia cukup puas dengan hasil usahanya. Namun segalanya berubah sejak lapak Sarman makin ramai. Pelanggan yang dulu duduk di bangku lapaknya perlahan pindah ke tenda biru di seberang. Warna wajah Wiryo tidak pernah terang lagi sejak hari-hari itu. Sarman pernah mencoba mengobrol dan menjalin hubungan baik, tetapi yang ia terima hanyalah jawaban singkat atau anggukan yang hambar. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, lapak Sarman penuh. Hawa malam terasa sejuk, angin lembut menggesek permukaan terpal, dan suara kendaraan yang berseliweran menjadi harmoni latar yang biasa. Namun entah kenapa, sejak 3 hari terakhir, ada sensasi berbeda yang dirasakan Sarman setiap kali ia mulai berjualan. Tidak besar, tidak juga jelas, tapi cukup membuat tengkuknya sesekali meremang. Semula ia mengira itu hanya rasa lelah, tapi malam ini perasaannya seakan semakin tajam. Ada saat-saat di mana ia merasa seperti sedang diperhatikan, bukan dari pelanggan, bukan dari pengendara yang lewat, melainkan dari arah lain, dari sudut-sudut perempatan yang gelap, dari arah lapak sebelah yang kadang tanpa sengaja ia lirik. Sarman terus bekerja, menyendok kuah panas, menaburkan bawang goreng, dan menyerahkan mangkok penuh ke pelanggan. Namun mata dan telinganya semakin peka. Lampu kuning di lapaknya berkedip sekali 2 kali, sesuatu yang jarang terjadi. Kabelnya baru ia perbaiki minggu lalu, dan malam ini angin pun tidak sedang kencang. "Pak, kok lampunya kayak redup terus ya?" tanya seorang pelanggan sambil tersenyum, mencoba bercanda. Sarman hanya mengangkat bahu. "Mungkin kabelnya lagi rewel." Pelanggan tertawa kecil, lalu kembali menikmati baksonya. Tapi Sarman tahu, itu bukan sekadar kabel.
karena beberapa kali ia merasakan seperti ada bayangan bergerak di belakangnya. Meski ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa selain tiang lampu merah yang berdiri kokoh dan lalu lintas yang tidak pernah berhenti. Ia kembali bekerja, berusaha mengabaikan perasaan itu. Namun saat ia berjalan ke belakang lapak untuk mengambil tambahan mangkok, kakinya tanpa sengaja menendang sesuatu. Benda itu kecil, namun cukup keras. Ia menendang. Ada gulungan kain hitam berukuran kecil, terikat rapat dengan tali benang berwarna merah kusam. Alisnya berkerut. Ia mengambilnya dengan pelan, membawanya ke bawah cahaya lampu lapaknya. Ketika ia membuka sedikit ikatannya, aroma aneh keluar. Campuran tanah basah dan sesuatu yang lebih pekat, lebih asing. Di dalamnya ada beberapa benda kecil yang menggelitik rasa penasaran, sekaligus membuat jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Bunga layu, potongan rambut, dan 3 jarum karatan. Sarman berdiri kaku beberapa detik. Pelanggan masih ramai. Suara pasar, suara mesin motor, suara klakson, semua tetap berjalan. Tetapi benda kecil di tangannya itu membawa hawa dingin yang merayap naik ke sepanjang lengan. Ia melirik sekilas ke arah lapak Pak Wiryo di seberang perempatan. Lapak itu tidak seramai biasanya, hanya 2 atau 3 pelanggan. Namun yang membuat Sarman tidak bisa mengalihkan pandangan adalah sosok Wiryo sendiri yang sedang berdiri dengan kedua tangan terlipat, menatap lurus ke arahnya. Bukan tatapan ramah, bukan tatapan biasa, melainkan tatapan yang seolah membawa sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar rasa iri. Sarman menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak berdagang di perempatan itu, ia merasa lapaknya bukan lagi tempat yang aman. Malam baru saja dimulai, dan perasaan buruk itu belum akan berhenti. Sejak pertama kali membuka lapak di perempatan Wonogiri, Sarman selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan semua pedagang di sekitar situ. Namun ada satu orang yang selalu terasa sulit didekati. Pak Wiryo, pedagang bakso Malang yang lapaknya berdiri hanya beberapa meter dari lampu merah. Di sisi barat perempatan, awalnya hubungan mereka masih terbilang normal. Sesekali Wiryo menegur, sesekali mengangguk, meski tanpa senyum. Tapi semua berubah perlahan. Sejak lapak Sarman semakin ramai, para pelanggan bakso Malang yang dulu setia mulai beralih. Aroma kuah gurih Sarman menarik perhatian, membuat banyak pengendara memilih berhenti di tendanya. Di mata pelanggan, persaingan itu wajar, tetapi di mata Wiryo, itu adalah ancaman. Sarman bukan tipe orang yang mudah mempermasalahkan pandangan orang lain. Namun 3 bulan terakhir, ia mulai merasakan perubahan dalam sikap Wiryo yang semakin nyata. Setiap kali Sarman datang membuka lapak menjelang senja, Wiryo hanya melirik singkat tanpa kata. Tatapannya gelap dan penuh beban yang tidak diucapkan. Kadang ketika pelanggan ramai, Sarman menangkap kilatan mata Wiryo dari kejauhan, tatapan tajam yang lebih seperti pengamatan, bukan sekadar memandang. Beberapa malam bahkan ia mendengar bisikan-bisikan dari pelanggan yang duduk di bangku panjangnya. Itu pedagang sebelah kayaknya nggak suka sama sampean ya. Dari tadi saya lihat dia melotot terus. Sarman hanya menanggapinya dengan senyum muram. Namanya juga usaha mas, mungkin dia capek. Ia mencoba menepisnya, tapi dalam hati ia tahu tatapan itu bukan sekadar lelah. Malam itu, setelah menemukan gulungan kain hitam misterius di bawah bangku, rasa tidak tenang mulai merayap masuk ke seluruh pikirannya. Ia sempat melongok ke arah lapak Wiryo, dan jelas sekali bahwa pria itu sedang memperhatikan dirinya. Bukan kebetulan, bukan tanpa alasan, seolah menunggu reaksi, seolah ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sarman menelan ludah, lalu menyembunyikan bungkusan kecil itu di saku celananya. Ia berpura-pura biasa, melanjutkan bekerja seakan tidak terjadi apa-apa. Pelanggan masih banyak, aroma bakso masih menggoda, tapi suasana hatinya jauh dari tenang. Beberapa saat kemudian, ketika antrian mulai mereda, Wiryo berjalan mendekat. Langkahnya pelan namun mantap, seperti seseorang yang sudah memutuskan sesuatu. Tubuhnya agak besar, wajahnya keras, dan tatapan matanya tajam. Sarman sempat berharap percakapan mereka akan normal, tapi harapan itu runtuh sejak kalimat pertama meluncur. Ramai sekali. Ya, man, ucap Wiryo datar. Tanpa senyum sedikit pun, Sarman berusaha sopan. Alhamdulillah pak, rezeki masih dikasih lancar. Wiryo menyipitkan mata. Lancar-lancar buat sampean, tapi tidak buat saya. Nada suara itu bukan sindiran halus itu,
ketus dan pahit. Sarman terdiam sejenak, tidak ingin memicu konflik. Namun Wiryo melanjutkan dengan nada lebih rendah. Saya sudah lama berdagang di perempatan ini. Lama pelanggan saya ya pelanggan saya. Tapi sejak sampean datang, semua berubah. Sarman merasa tengkuknya dingin. Ya, berusaha tenang. Saya tidak bermaksud begitu, Pak. Namanya dagang rezeki sudah ada yang ngatur. Ngatur, Wiryo mendengus. Kalau semua orang berpikir begitu, tidak perlu ada usaha. Sampean pasti pakai cara lain. Sarman terperanjat. Cara lain bagaimana maksudnya? Wiryo menatapnya lama, panjang. Seakan ingin memastikan setiap kata benar-benar masuk ke telinga Sarman. Sampean tahu sendiri, rezeki tidak bisa tiba-tiba berubah tanpa sebab. Dan saya tidak percaya semua ini kebetulan. Sarman ingin membalas, ingin menjelaskan bahwa ia bekerja keras, bahwa ia tidak menggunakan cara-cara aneh. Tapi mulutnya seperti terkunci. Terlalu banyak pelanggan yang mendengarkan. Terlalu banyak mata memandang. Wiryo meludah ke samping, mendengus. Lalu kembali ke lapaknya tanpa apapun selain kata-kata yang menyisakan rasa aneh di udara. Sarman berdiri beberapa detik, mencoba memulihkan pikirannya. Tetapi ada bagian dari kalimat Wiryo yang terasa sangat janggal. Rezeki tidak bisa tiba-tiba berubah tanpa sebab. Bukan hanya iri, ada kedengkian yang sudah membusuk di dalamnya. Ada sesuatu yang sedang dipendam Wiryo sesudah kejadian itu. Malam berjalan seperti biasa, namun rasa gelisah tidak pergi. Bahkan semakin kuat. Setiap kali lampu merah berganti, Sarman merasa udara di sekitar lapaknya berubah dingin. Pengendara yang berhenti pun beberapa kali melirik ke arah tenda. Birunya seperti merasakan aura lain. Ia pulang dengan kepala berat malam itu. Dan sebelum tidur, ia membuka kembali bungkusan kecil yang ia temukan di lapaknya. Bunga layu, jarum karet, gumpalan rambut, aroma yang menusuk, tidak masuk akal. Tidak seharusnya benda-benda ini berada di bawah bangkunya. Ditambah tatapan Wiryo, ditambah kata-katanya, ditambah perubahan suasana lapak. Semuanya terasa tidak kebetulan. Untuk pertama kalinya, Sarman mulai mempertanyakan sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan selama ini. Apakah persaingan dagang ini sudah melewati batas? Apakah ada yang lebih gelap daripada sekadar iri? Dan apakah malam-malam berikutnya akan tetap sama? Jawabannya akan segera hadir, karena apa yang ia rasakan hanyalah awalnya. Angin malam menyelusup pelan di perempatan kota Wonogiri, membawa aroma debu jalanan dan sisa hujan sore yang belum tuntas menguap. Lampu-lampu toko sudah mulai meredup, tapi lapak bakso milik Pak Wiryo masih menyala terang, seakan menolak kalah dari gelap yang merayap pelan. Di balik gubuk semi permanen itu yang terbuat dari papan, seng, dan lampu neon tua, Pak Wiryo duduk sambil mengusap dadanya. Rasa nyeri yang sejak beberapa hari terakhir datang mendadak, malam itu terasa lebih berat, menusuk sampai ke tulang. Tapi ia tetap memaksakan senyum setiap ada pelanggan datang. Namun, malam itu suasana berbeda. Entah kenapa sejak pukul 9 lewat sedikit, seperti ada yang mengintai di kejauhan. Bukan manusia, bukan pula hewan. Tapi setiap kali Pak Wiryo menunduk mengambil mangkuk, selalu terdengar suara lirih di belakang lapak. Seolah ada seseorang berbisik, "Wiryo, wis wehei." Pak Wiryo menegakkan badan, dadanya berdebar. Dia menoleh, tak ada siapapun selain tumpukan kardus dan bayangan pohon terembesi yang bergoyang pelan. Angin, cuma angin, gumamnya. Meski suaranya tidak benar-benar yakin. Beberapa pembeli terakhir sudah pulang. Lalu lalang kendaraan mulai berkurang. Hanya menyisakan suara motor yang sesekali melintas dan klakson angkot yang mencari penumpang terakhir. Di tengah keheningan itu, bangku kayu yang berada di sisi kiri lapaknya berderit pelan. Seperti ada yang duduk, padahal jelas-jelas kosong. Pak Wiryo menelan ludah. "Sopo kui," ucapnya pelan. Tak ada jawaban, tapi angin mendadak berhenti total. Seakan seluruh perempatan membeku. Lampu jalanan yang biasanya stabil tiba-tiba bergetar, redup, lalu terang kembali. Aroma aneh menyembul dari arah drainase, bukan bau got, tapi seperti kembang kenanga dan belerang bercampur jadi satu. Dan bisikan itu datang lagi, kali ini lebih dekat. "Wiryo, arep tak jemput." Tubuh Pak Wiryo merinding dari ujung kepala sampai punggung. Tangannya gemetar,
saat berusaha meraih mangkuk untuk membereskan lapak. Tapi tepat ketika jarinya menyentuh mangkuk, jarum kecil tiba-tiba jatuh dari balik meja tak pernah ada sebelumnya. Jarum tipis, menghitam, dan ujungnya seolah terbakar. Ya Allah, desisnya mundur selangkah. Seketika dadanya terasa ditusuk dari dalam. Nafasnya sesak, mata berkunang-kunang, keringat dingin mengalir deras. Padahal angin malam menusuk. Pak Wiryo meraba dadanya keras, mencoba menahan rasa sakit yang semakin menjadi. Namun di tengah kepanikan itu, telinganya kembali menangkap suara. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan terasa seperti berada tepat di belakang lehernya. Iki mung wiwitan. Pak Wiryo menoleh spontan. Tidak ada siapapun, tapi bayangan hitam berdiri di seberang jalan, tepat di bawah lampu perempatan. Tubuhnya kurus panjang, wajahnya tak terlihat, dan kepalanya sedikit menunduk. Sosok itu diam, tidak bergerak, namun kehadirannya menusuk seperti tatapan tajam yang tidak diinginkan manusia manapun. Pak Wiryo memejamkan mata dan beristighfar pelan. Namun rasa sakit itu kian menjarah membuat lututnya lemas. Tubuhnya limbung, dan pandangannya mulai gelap. Dan dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar, lambat, teratur, menuju lapaknya. Malam di perempatan Wonogiri berubah menjadi panggung sunyi yang menegangkan. Seolah kota menahan napas, menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Santet mulai bekerja. Perempatan kota Wonogiri yang biasanya riuh oleh suara motor dan obrolan pedagang malam itu terasa seperti ruang kosong yang ditinggalkan waktu. Lampu-lampu jalan berpendar kuning pucat, memantulkan bayangan panjang dari lapak bakso Pak Wiryo. Bangunan semi permanen itu berdinding triplek, beralas paving yang sudah aus, dan dihiasi papan bertuliskan Bakso Malang Pak Wiryo, pedas level keluarga. Biasanya bau kuah kaldu dan pangsit goreng menambah hangat suasana. Tapi malam itu, aroma yang tercium justru aneh seperti kembang layu yang tercampur asap damar. Rasa sakit di dada Pak Wiryo belum juga mereda. Malahan, semakin lama semakin menusuk, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya perlahan, menikmati setiap jerit batin yang tak terdengar. Ia bersandar di meja, mencoba menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Aduh, Gusti, kulo nopa, salah nopo? Gumamnya sambil menahan napas. Sementara itu dari keyohan, langkah kaki itu terus mendekat. Suaranya pelan, namun jelas, seperti seseorang yang sengaja menginjakkan kakinya dengan ritme tertentu. Tap tap tap. Pak Wiryo memaksa dirinya melihat, mencoba mencari siapa yang datang. Tapi tiap kali ia menatap arah jalan, pandangannya seperti ditarik kabut tipis. Bayangan yang tadi berdiri di bawah lampu perempatan, kini sudah tidak terlihat. Ngih boten mungkin ana wong tengah wengi koyo ngene, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Meski suaranya bergetar, ia kembali membereskan mangkuk-mangkuk kotor. Tangannya gemetar, setiap sendi terasa ngilu. Saat ia menunduk, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari atap lapak. Sebuah benda kecil, bulat dan kotor jatuh ke lantai. Ketika ia mendekat untuk melihat, tubuhnya langsung kaku. Itu adalah batu hitam kecil yang terbungkus kain merah kusam penuh noda jelaga. Batu itu berdenyut, ya, seperti jantung kecil yang berdetak. Pak Wiryo memundurkan diri spontan. Dadanya semakin berat, napasnya makin sesak, dan penglihatannya makin berkunang-kunang. Saat ia hendak memanggil seseorang, suaranya justru hilang, terdorong kembali ke tenggorokannya. Kemudian, terdengar gumaman itu. Bukan dari luar, bukan dari bayangan, tapi dari dalam lapaknya sendiri. Where ikit wis, cedak waktu ketemu. Suaranya serak, bergema, dan terasa seperti berasal dari setiap sudut ruangan. Meja bergetar halus, air dalam panci sop bergoyang meski tak ada angin. Lampu neon berkedip-kedip seakan hendak padam. Ketika ia menoleh ke bawah meja, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Benang merah panjang muncul dari celah lantai, menjulur pelan seperti ular kecil yang hidup. Benang itu bergerak ke arah kakinya. "Gusti, amp!" serunya dengan suara serak. Ia meloncat mundur, tapi badan Pak Wiryo tak lagi kuat. Lututnya menghantam lantai, membuat tubuhnya limbung. Benang itu semakin mendekat, merayap naik ke betisnya. Dan di luar,
Langkah kaki itu semakin jelas. Tap, tap, tap. Hening kota makin pekat. Bahkan suara angin pun seakan tidak diizinkan lewat. Dari balik pepohonan di seberang jalan, muncul sosok tinggi yang tadi hanya terlihat samar. Kali ini bentuknya lebih jelas. Bayangan kurus, dengan pakaian sobik-sobik yang menempel seperti kain mati. Wajahnya tidak tampak, tertutup rambut hitam panjang yang menutupi seluruh muka. Sosok itu berhenti tepat di tepi perempatan. Kepalanya miring ke kanan perlahan, sangat perlahan seperti sedang mengamati lapak Pak Wiryo dari kejauhan. Pak Wiryo mencoba berdiri, tapi tubuhnya sudah tak kooperatif. Ia berusaha meraih ponsel di meja, tapi jarinya kaku. Setiap ia mencoba menggenggam, jarinya seperti ditarik kembali oleh rasa dingin yang menusuk. Tibet, sesuatu merambat dari perutnya. Rasa panas, mirip sengatan api kecil, bergerak naik ke dada. Ia meremas bajunya, mencoba menahan rasa perih itu. Lalu ia mendengar suara kali ini dari arah perutnya sendiri. Sakit tuh, iki mung awale. Wiryo, suara itu bukan suara manusia. Bukan pula suara yang seharusnya keluar dari tubuh manusia. Suara itu terdengar seperti seseorang yang berbicara dari balik gumpalan tanah. Pak Wiryo memekik tanpa suara, jatuh terduduk sambil memegangi dadanya. Tubuhnya mulai berkeringat dingin, helaan napasnya memburu, dan bola matanya bergerak tak tentu arah. Lampu neon di atasnya berkedip cepat. Sekali, dua kali, lalu mati. Gelap seketika menyelimuti lapak itu. Dan tepat setelah gelap turun, bayangan hitam di perempatan bergerak. Tidak berjalan, tidak melangkah, tapi melongker. Seakan ditarik angin ganas. Dalam sekejap, sosok itu sudah berdiri tepat di depan lapak. Bau kemenyan basi memenuhi udara. Tanah bergetar. Suara-suara aneh bergema, seperti orang merapalkan mantra dari dunia yang tak terlihat manusia. Pak Wiryo ingin berteriak, ingin memanggil nama istrinya, anaknya, atau siapapun yang bisa menolong. Tapi suaranya tercekat, matanya membelalak. Dari kegelapan itu, dua mata menyala merah, menecat, dan senyum mengerikan muncul dari wajah yang tak seharusnya ada. Senyum yang tidak mungkin dimiliki manusia. Senyum yang menjadi pertanda bahwa santet itu sudah mencapai puncaknya. Dalam detik berikutnya, tubuh Pak Wiryo tersentak keras, seperti ada sesuatu yang menarik dari dalam memaksa keluar, merobek dari arah dada. Dan di luar sana, Wonogiri tetap sunyi. Seakan kota itu tahu bahwa malam itu bukan milik manusia lagi. Perempatan kota Wonogiri malam itu sunyi, kecuali suara kendaraan yang sesekali melintas. Tapi suara normal kota malam itu kini terasa asing bagi Pak Wiryo. Setiap bunyi terasa berat, terdistorsi, seolah menekankan kehadiran sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar bising malam. Lampu jalan berpendar kuning pucat, memantulkan bayangan lapak bakso Malang miliknya yang kini terlihat semakin suram. Hampir seperti di tempat itu waktu berhenti. Tubuh Pak Wiryo tergeletak di lantai lapak, bersandar pada dinding papan yang sudah rapuh. Dada dan perutnya terasa panas dingin, sesak yang menusuk, dan setiap napasnya terdengar berat, tersengal-sengal. Ia mencoba membuka mata, tetapi pandangannya kabur, seperti tertutup kabut tipis. Suara di kepala terus bergema. Iki mong wiwitan, Wiryo, iki mong wiwitan. Pak Wiryo menelan ludah, tubuhnya gemetar, tangan gemetar, keringat dingin bercucuran, dan seluruh otot terasa tak terkendali. Ia berusaha bangkit, tapi lututnya lemas. Segala sesuatu terasa terbalik. Udara terasa padat. Lampu berkedip, meja bergoyang, dan mangkuk-mangkuk kosong bergetar di atas lantai. Ia meraba meja, mencari ponsel, berharap ada yang bisa memanggil bantuan. Tapi jarinya seperti kehilangan fungsi. Segala upaya untuk bergerak terasa berat, seakan ditahan kekuatan tak terlihat. Dari sudut matanya, bayangan hitam itu muncul lagi. Sosok kurus, tinggi, rambut panjang menutupi wajah, berdiri tepat di luar lapak di bawah cahaya lampu perempatan yang pucat. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi aura yang ditimbulkan begitu menekan, begitu dingin, sehingga Pak Wiryo merasa seluruh nyawanya seperti ditarik keluar perlahan. "Gusti, tulung," bisiknya. Tapi suaranya tak terdengar oleh siapapun, bahkan seolah kota menelan setiap kata. Tiba-tiba,
sesuatu jatuh dari langit-langit lapak. Sebuah kendi kecil pecah yang sebelumnya tersembunyi entah di mana. Cairan hitam pekat tumpah ke lantai, menyebar perlahan, menimbulkan bau busuk campur kemenyan. Pak Wiryo mundur, tapi perutnya seakan diremas dari dalam, menimbulkan rasa sakit luar biasa. Ia terduduk, memegangi dada, napasnya tersengal di luar lapek. Sosok bayangan bergerak, tidak berjalan, tapi meluncur mendekat seakan ditarik oleh energi gelap. Sesekali ia mengangkat tangan tipisnya, menunjuk langsung ke Pak Wiryo. Tanah di bawah kaki lapak bergetar lembut, seakan menandai kehadiran makhluk itu. Pak Wiryo menutup mata dan beristighfar. Ia mencoba mengingat semua doa yang pernah diajarkan sejak kecil, tapi rasa sakit semakin menjadi. Hatinya terasa seperti direnggut perlahan-lahan. Ia menggenggam baju seragamnya, mengusap wajah, mencoba menenangkan diri. Namun suara itu kembali, kali ini terdengar dari dalam dadanya sendiri. Rasa sakitmu mengawali. Wiryo, awale. Seolah sesuatu berbicara dari jantungnya sendiri, mengendalikan rasa nyeri, menyadarkan bahwa ini bukan sakit biasa, bukan kelelahan manusia. Dalam kepanikan, Pak Wiryo mencoba memanggil nama istrinya, tapi suaranya tidak keluar. Ia mencoba menjerit, namun lidahnya terasa berat. Tenggorokannya seperti tertahan oleh benda padat. Hanya gema yang terdengar, bergema di lapak sepi itu. Kain hitam yang sebelumnya ditemukannya di bawah bangku kini bergerak sendiri, terangkat sedikit oleh angin tipis yang tiba-tiba muncul, kemudian merayap perlahan ke arah kakinya. Benang merah yang terikat di kain itu menempel di kulitnya, seolah ada tangan tak terlihat menariknya. Pak Wiryo berusaha menendang, tetapi tidak ada yang menyingkir. Benang itu memeluk kaki dan naik ke perut, membelit tubuhnya seperti ular kecil, memberikan rasa dingin menusuk dari ujung kaki sampai ke dada. Sementara itu, mangkuk-mangkuk bakso yang tersisa di meja tiba-tiba jatuh satu persatu. Bunyi pecahannya bergema di perempatan, menimbulkan gema panjang yang menyeramkan. Pak Wiryo menutup telinga, tapi suara itu menembus kepalanya sendiri. Sosok bayangan di luar lapak kini lebih dekat, berdiri persis di depan pintu. Sesekali ia mengangkat tangan kurusnya, membuat udara sekeliling terasa kaku. Pak Wiryo menatap matanya sendiri, dan dari bayangan itu muncul mata merah yang menyala, tajam, menusuk pandangannya. Mata itu bukan manusia, bukan makhluk duniawi, hanya menatap dengan kejam, seakan membaca semua ketakutan dan kelemahannya. Pak Wiryo mencoba bangkit, mencoba meraih sesuatu, tapi tubuhnya seperti diremas oleh kekuatan yang tak terlihat. Napasnya tersengal, jantungnya seakan diperas perlahan. Cairan panas muncul di mulutnya, dan ia muntah bercampur darah. Ini bukan manusia. Desisnya pelan, air mata mulai menetes. Bayangan itu mengangkat satu tangan lagi. Angin tiba-tiba berputar di perempatan, membuat lampu jalan bergoyang. Suara kendaraan bergema seperti suara hantu. Semua benda ringan, termasuk mangkuk, sendok, dan kain, bergerak perlahan, membentuk lingkaran kecil di sekeliling Pak Wiryo. Di saat genting itu, Pak Wiryo merasakan energi hitam masuk ke tubuhnya, menusuk dari perut sampai ke kepala. Rasa sakit itu bukan sekadar fisik, tapi terasa seperti rohnya sendiri disiksa perlahan-lahan. Ia ingin berdoa, ingin memohon ampun, ingin meminta bantuan siapapun, tapi suaranya tak keluar, dan tubuhnya tetap terkulai di lantai lapak. Bayangan itu mencondongkan tubuhnya. Dari dalam tubuh Pak Wiryo terdengar lagi suara yang membuat bulu kuduk merinding. Iki mong awale, Wiryo. Pak Wiryo menutup mata, dan dalam hati, ia tahu ini bukan sekadar dendam manusia. Ini adalah sesuatu yang lebih gelap, lebih lama dipendam, dan kini dilepaskan ke dunia nyata. Lampu perempatan berkedip terakhir kali. Angin berhenti. Kota kembali hening. Pak Wiryo terduduk lemah. Tubuhnya basah oleh keringat dan darah. Napasnya tersengal, dan dunia di sekitarnya terasa seperti menunggu sesuatu yang lebih buruk. Sesuatu yang belum selesai. Malam itu, di perempatan kota Wonogiri, santet kiriman telah bekerja, dan itu baru permulaan. Malam di perempatan kota Wonogiri belum juga usai. Lampu jalan masih memancarkan cahaya pucat, tapi tidak mampu menembus kegelapan yang kini terasa menempel pada setiap sudut lapak Pak Wiryo. Udara malam begitu dingin,
Namun tubuh Pak Wiryo terasa panas luar biasa. Dadanya sesak, perutnya sakit seperti diremas dari dalam, dan setiap napas terasa seperti ditahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya tak lagi mempan menahan berat tubuh. Tubuhnya limbung, tangan gemetar, dan keringat dingin bercucuran deras mengalir ke leher dan wajahnya. Sesekali ia menahan napas, berharap rasa sakit ini akan hilang dengan sendirinya. Namun, setiap detik terasa seperti bertahun-tahun, menyiksa dengan cara yang perlahan tapi pasti. Di kejauhan, lampu-lampu kendaraan sesekali menyala, menyorot lapak bakso malang itu. Namun bayangan gelap yang mengintai Pak Wiryo tetap tidak bergerak, menunggu dari kejauhan, menatap dengan mata merah yang menembus kegelapan. Sosok itu tidak berbicara, tetapi aura kegelapannya cukup untuk membuat Pak Wiryo merinding hingga ke tulang belakang. Di dalam lapak, mangkuk-mangkuk kosong yang semula berserakan, kini terangkat perlahan-lahan, bergerak tanpa disentuh, menari di udara seakan mengikuti ritme energi gelap yang merasuki tubuh Pak Wiryo. Benang merah yang sebelumnya menjalar di kaki dan perutnya kini tampak bergerak seperti ular hidup, merayap naik ke bahu, leher, hingga menutupi sebagian wajahnya. Pak Wiryo menjerit dalam hati, mencoba menggerakkan tubuhnya, namun seakan ada tangan tak terlihat yang menahan semua gerakannya. Napasnya tercekat, dan di mulutnya terasa ada rasa logam pahit, seolah darahnya sendiri tertarik keluar dari tubuhnya. Ia menatap langit-langit lapak, berharap cahaya bulan bisa menenangkan suasana. Namun awan tebal menutup, membuat bulan hilang dari pandangan Gusti. Tulong, tulong, bisiknya, suara hampir tak terdengar. Ia ingin memanggil tetangga, ingin meminta pertolongan, tetapi suaranya tetap terkunci di tenggorokan. Tubuhnya kaku, lutut tertekuk, dan darah mengalir dari mulutnya sedikit demi sedikit di luar. Sosok bayangan itu bergerak pelan mendekat. Angin tiba-tiba berputar kencang, menggerakkan kain lapak, menghempaskan mangkuk, dan membuat lampu neon di atas lapak berkedip-kedip tanpa henti. Bau kemenyan yang pekat menyeruak ke hidung Pak Wiryo, bercampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang menusuk. Aroma itu membuatnya mual, namun ia tak berani menutup hidung. Takut kegelapan di sekitar makin menekan, benang merah yang menempel pada tubuhnya kini mulai mengencang seperti tali yang ditarik perlahan. Setiap helai terasa menembus kulit, menusuk otot, dan memaksa tubuhnya membungkuk. Pak Wiryo menggeliat, mencoba melepaskan diri, tetapi tidak ada jalan. Benang itu seakan memiliki kehendak sendiri, dan kehendak itu jelas menghancurkan tubuhnya, melemahkan setiap bagian yang masih hidup di dalamnya. Tiba-tiba terdengar suara lirih lagi, kali ini dari arah dada Pak Wiryo sendiri. Awale wis kliwat, saiki awakmu munggah. Weru, suara itu tidak asing lagi. Ia sama persis dengan bisikan-bisikan malam sebelumnya, tapi kini lebih nyata, lebih keras, seakan berada di dalam kepala dan jantungnya secara bersamaan. Pak Wiryo menekuk kepala, memegangi dada, merasakan denyut jantungnya bergelora dan seakan diperas. Mata merah sosok bayangan di luar lapak kini menatap langsung ke arah Pak Wiryo tanpa berkedip. Setiap kali Pak Wiryo menutup mata, bayangan itu tetap muncul dalam pandangannya, menempel di kelopak mata, menakutkan, menyesakkan, tidak memberi jeda sedikit pun. Pak Wiryo menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia berusaha mengingat doa-doa lama, mantra yang diajarkan sejak kecil, tetapi setiap kata yang terucap terasa tersedak, tertahan, dan tercerabut oleh energi yang menyerang tubuhnya. Tubuhnya semakin melemah, lututnya akhirnya patah menahan berat badan. Tubuhnya jatuh terduduk di lantai lapak. Benang merah kini membelit seluruh tubuhnya, membuatnya terasa seperti boneka yang dikendalikan oleh tangan gaib. Rasa panas dari perut naik ke kepala, membuat pandangan kabur, dan telinga berdenging dengan suara bisikan tak jelas. Iki mong wiwitan, iki mong wiwitan. Pak Wiryo menjerit, berusaha bangkit, namun tubuhnya tidak lagi menanggapi. Kepala terhuyung, mata merah sosok bayangan seolah menempel di bola matanya, menembus ke dalam pikirannya. Cairan panas terasa menembus ke seluruh tubuh, mengalir dari kepala hingga kaki. Ia manta lagi, kali ini bercampur darah pekat, menandai puncak penderitaannya. Lalu, suara keras terdengar dari luar, suara kaki yang menginjak jalan, lebih banyak dan lebih cepat dari sebelumnya, tapi tidak ada kendaraan.
Tidak ada manusia, hanya suara langkah yang memburu, mengepung lapak dari 4 arah perempatan. Pak Wiryo menutup mata, meremas kain di tangannya, mencoba menenangkan diri. Namun rasa sakit tidak mereda. Suara-suara aneh itu semakin keras, seperti seluruh kota menekan dirinya. Semua benda di lapak bergerak sendiri, mangkuk terbang, sendok bergetar, dan kain tertiup angin yang tidak wajar. Di puncak kesakitan itu, Pak Wiryo merasakan sesuatu menembus dari dalam perut ke paru-paru. Napasnya putus-putus, pandangannya gelap total. Sesekali, ia mendengar suara tawa yang kasar, dingin, dan panjang, yang bukan berasal dari manusia. Suara itu mengisi seluruh lapak, menekannya ke lantai, membuatnya tidak bisa bergerak, tidak bisa menjerit, tidak bisa menolak. Lampu neon berkedip sekali, 2 kali, lalu padam. Kegelapan menyelimuti semuanya. Bau kemenyan dan tanah basah semakin pekat, menyesakkan. Sosok bayangan kini berdiri tepat di atas Pak Wiryo, tinggi, kurus, dengan mata merah yang menyala di tengah gelap. Tangan tipisnya diangkat perlahan, menunjuk ke tubuh Pak Wiryo, seakan menegaskan bahwa malam itu adalah miliknya. Pak Wiryo tersungkur sepenuhnya, tubuhnya lemas tak berdaya. Hanya satu hal yang terasa di benaknya. Ini bukan lagi pertarungan manusia, tapi antara hidupnya dengan energi gelap yang dilepaskan orang lain. Dan ia sudah terjebak. Dan malam itu, di perempatan kota Wonogiri, lapak bakso Malang Pak Wiryo menjadi saksi bisu dari penderitaan yang tak terlihat orang lain. Santet kiriman telah bekerja penuh, dan tubuh Pak Wiryo mulai menelan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan akal manusia. Segala sesuatu masih akan bertambah buruk, karena malam itu hanyalah permulaan. Perempatan kota Wonogiri malam itu seolah berubah menjadi panggung sunyi yang menakutkan. Suara motor dan klakson kendaraan yang biasanya membahana, kini terdengar jauh dan samar, seakan dibungkam oleh energi gelap yang menyelimuti lapak bakso Pak Wiryo. Lampu kuning di cong-cong jalan berpendar pucat, menyoroti bayangan lapak yang terlihat semakin suram dan menyeramkan. Pak Wiryo terduduk di bangku lapaknya, tubuhnya semakin lemas, napas tersenggel-senggel, keringat dingin mengucur deras, dan dada terasa seperti diremas dari dalam. Benang merah yang sebelumnya membelit tubuhnya, kini mengencang lebih kuat, melilit seluruh anggota tubuh, menekan hingga setiap gerakan terasa mustahil. Ia mencoba menggerakkan tangan, ingin mengambil mangkuk atau ponsel. Namun semua anggota tubuhnya seakan dipermainkan kekuatan tak kasat mata. Tubuhnya limbung, kepalanya berputar, dan pandangannya kabur. Cairan hangat bercampur darah keluar dari mulutnya, menetes ke lantai, menandai betapa parahnya serangan santet itu di luar lapak. Bayangan tinggi kurus yang sebelumnya berdiri menatapnya dari kejauhan, kini bergerak lebih dekat. Mata merahnya menyala di tengah kegelapan, menembus setiap inci tubuh Pak Wiryo, membaca ketakutan, rasa sakit, dan kepanikan yang membara. Sosok itu tidak berbicara, namun aura yang dipancarkannya cukup untuk membuat seluruh perempatan terasa hening, menahan napas. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki lain, pelan namun pasti, dari arah trotoar seberang. Tidak ada manusia yang terlihat, tapi setiap langkah terdengar di seluruh tubuh Pak Wiryo, membuat dadanya berdegup semakin cepat. Angin malam berputar kencang, meniup kain lapak, mangkuk-mangkuk bergoyang di meja, dan lampu neon berkedip-kedip, menciptakan bayangan menakutkan di setiap sudut. Pak Wiryo menutup mata, mencoba beristighfar. Namun setiap kali ia menutup mata, bayangan itu tetap muncul di kelopak matanya, menempel, menekan, dan menimbulkan rasa sakit yang semakin menusuk. Benang merah di tubuhnya bergerak sendiri, naik dari perut ke dada, membelit leher, menekan hingga napasnya tersengal. Dalam kepanikan itu, ia mendengar suara lirih dari dalam dadanya sendiri. Iki mung awale, saiki awakmu bakal tanteke. Worry, suara itu tidak berasal dari luar, tetapi dari dalam tubuhnya sendiri. Setiap kata terasa menusuk tulang, membakar darah, dan membuat seluruh anggota tubuhnya tak terkendali. Ia menjerit, mencoba menjerit, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Hanya gema samar yang terdengar di lapangan, di sekitar lapak. Mangkuk-mangkuk bakso yang tersisa melayang pelan, menabrak meja dan lantai dengan bunyi pecah yang menakutkan. Benang merah yang membelit tubuhnya kini menempel pada wajah, menyelimuti mata dan mulut,
membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Tubuhnya terasa seperti ditarik ke segala arah. Setiap serat ototnya terasa robek di luar lapek. Sosok bayangan mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Angin berputar kencang, membawa aroma kemenyan, tanah basah, dan bau busuk yang menusuk. Suara tawa panjang terdengar bergema di sekeliling lapak. Dingin, tidak manusiawi, membuat bulu kuduk Pak Wiryo berdiri. Pak Wiryo tersungkur sepenuhnya. Lutut dan tangannya menyentuh lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Cairan panas keluar dari mulut, bercampur darah pekat. Napasnya putus-putus. Pandangannya kabur. Ia merasakan sesuatu yang menembus dari perut hingga kepala. Seperti energi gelap menyelimuti seluruh tubuhnya. Menghisap kekuatannya perlahan-lahan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba tubuhnya terlempar ke belakang beberapa meter. Bangku kayu dan mangkuk-mangkuk pecah berserakan di lantai. Pak Wiryo terkapar. Tubuhnya datar di paving perempatan. Tidak bergerak, hanya mengerang pelan di antara keringat, darah, dan napas tersengal-sengal. Di luar, bayangan itu berhenti sejenak. Mata merahnya menatap tubuh Pak Wiryo yang kini tak berdaya. Tubuh yang kuat sebelumnya kini hanyalah sosok lemah yang tidak mampu bergerak sedikit pun. Aura kegelapan terasa semakin pekat di perempatan, menekan udara, menahan suara, dan membuat kota seolah membeku. Beberapa pengendara motor yang melintas berhenti seketika. Mereka melihat sesuatu yang aneh. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ada sosok manusia tergeletak di tengah jalan. Tubuhnya lemas, napas tersengal, darah menetes ke paving. Bayangan gelap yang melayang di belakang tubuh itu terlihat menakutkan. Salah satu warga memberanikan diri mendekat, namun ketika melangkah, kaki terasa berat. Tubuh seakan ditahan energi tak terlihat. Mereka mundur perlahan, takut terseret oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pak Wiryo tidak mampu mengangkat kepala, tidak mampu menggerakkan tangan, dan bahkan tidak bisa menutup mata. Benang merah yang membelit tubuhnya kini seakan menyatu dengan tubuhnya, menekan, menyalurkan energi gelap yang tidak bisa ia lawan. Setiap detik adalah penderitaan yang tak tertahankan. Setiap napas adalah perjuangan yang hampir mustahil. Dan di atas semua itu, bayangan dengan mata merah tetap berdiri, menatap dengan dingin. Seolah memberi peringatan yang tak bisa diabaikan. Iki menghafal. Wiryo, iki durung rampung. Malam itu, di perempatan kota Wonogiri, lapak bakso Malang Pak Wiryo menjadi saksi bisu puncak santet yang menjeratnya. Tubuhnya lemah, nyawanya terperangkap di antara dunia manusia dan energi gelap yang dilepaskan oleh dendam orang lain. Orang-orang yang melihat hanya bisa menjauh, takut disentuh kegelapan yang menyelimuti perempatan. Dan di tengah sunyi malam, satu hal jelas, santet itu belum selesai. Perempatan kota Wonogiri terasa berbeda. Lampu jalan tampak redup, meski masih menyala. Suara kendaraan yang lewat terdengar lebih berat, lebih lambat, seolah udara menahan setiap bunyi. Dan lapak bakso Malang Pak Wiryo, yang semula menjadi tempat ramai, kini seperti sarang kesunyian menakutkan. Hari berikutnya, tetangga dan pedagang sekitar mulai datang ke lapak dengan rasa penasaran yang bercampur takut. Bau amis darah dan kemenyan yang menyengat masih tersisa di udara. Papan lapak yang semula bersih kini penuh noda hitam seperti jelaga. Kain yang semula biru kini berubah kusam. Dan di bawah meja, benang merah kusam dan jarum karatan masih berserakan. Semua benda itu terasa tidak wajar, bahkan bagi mata manusia yang biasa melihat benda sehari-hari. "Pak Wiryo, mana Pak Wiryo?" tanya seorang pedagang minuman. Suaranya gemetar, menatap tubuh Pak Wiryo yang masih terkapar di bangku. Tubuhnya lemas, pucat, napasnya tersengal, dan matanya setengah terbuka memandang kosong. Seseorang menyentuh pundaknya dan mundur cepat, merasa ada sesuatu yang menempel pada kulit. Seakan energi gelap masih mengintai tubuh Pak Wiryo. Tetangga yang lain mengamati dari kejauhan. Mereka mulai melihat benda-benda aneh. Kain hitam yang sebelumnya ditemukan Pak Wiryo kini terlihat seperti menempel di lantai, membentuk pola aneh. Jarum karatan tergeletak rapi, namun setiap kali seseorang mendekat, rasanya seperti ada yang menusuk tangan. Bungkus kecil berisi bunga layu dan rambut yang dulu tersembunyi, kini tampak seperti menempel pada sisi meja, mengeluarkan aroma kemenyan dan belerang yang menusuk hidung.
seorang ibu pedagang sayur, menjerit kecil ketika melihat sesuatu bergerak di bawah meja. Benang merah seperti ular hidup melingkar, merayap dan menjalar ke arah lantai. Semua orang mundur, menatap takut, seakan menyadari bahwa benda-benda itu bukan sekadar sisa malam lalu mereka adalah pertanda kekuatan gelap yang nyata. Di tengah kekacauan itu, seorang tetangga tua yang dikenal paham urusan mistis mendekat perlahan. Matanya tajam, penuh pengalaman. Ia menunduk, menatap benda-benda di lapak dan mengerutkan kening. Ini santet kiriman, bukan main-main, ucapnya dengan suara berat. Ada dendam yang sangat dalam, dikirim oleh seseorang yang iri atau dengki terhadap Pak Wiryo. Semua benda ini jarum, kain hitam, benang merah itu media ritualnya, dan kalau dibiarkan, bisa menghabisi nyawanya. Orang-orang di sekitar terdiam, tak ada yang berani bicara. Takut suara mereka akan mengundang sesuatu yang lebih gelap. Bahkan aroma kemenyan yang pekat terasa menekan paru-paru. Pak Wiryo hanya terbaring, tubuhnya lemah, tidak bisa bergerak, tidak mampu menjerit. Energi santet masih menempel padanya, seperti sesuatu yang hidup, merasuki setiap serat tubuhnya. Beberapa kali ia mencoba membuka mulut, namun suara nyaris tak terdengar, hanya desahan tipis yang menyayat hati. Tetangga tua itu menunduk lebih dekat, matanya memicing melihat benda-benda di bawah meja. Lihat, ini bukan pekerjaan sembarangan. Ada yang membenci Pak Wiryo sampai sedalam ini, dan benda-benda ini semuanya dikirim dari rumah tetangga sendiri. Kata-kata itu membuat bulu kuduk seluruh orang merinding. Beberapa pedagang saling menatap. Ada yang menelan ludah, ada yang ingin lari. Siapa? Tanya seorang pedagang lain. Suaranya gemetar. Tetangga tua itu menghela napas, menatap lapak dengan tajam. Aku bisa tahu, tapi butuh tanda dari tubuh Pak Wiryo. Santet ini kuat, sangat kuat. Siapapun yang mengirim, dendamnya sudah disiapkan dengan ritual. Kalau tidak segera dibersihkan, nyawanya bisa hilang sebelum pagi. Sementara itu, Pak Wiryo perlahan mengangkat kepala. Matanya kosong, tubuhnya lemah. Tetapi ia merasakan kesadaran masih ada di balik penderitaan yang luar biasa. Ia mencoba melihat sekeliling, menangkap wajah tetangga. Tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan dan benda-benda aneh yang menempel di lapak. Ia mendengar suara lirih yang datang dari dalam dirinya sendiri. Iki durung rampung. Seiki awakmu kudu ngelakoni. Where you? Tubuhnya menggigil hebat. Keringat bercucuran, napas tersengal. Tetangga tua itu memegang pundaknya dan menepuk bahu Pak Wiryo perlahan. Kita harus bersihkan. Aku bisa bantu, tapi kita harus cepat. Santet ini masih hidup, masih menempel padamu. Beberapa tetangga lain ikut mundur, takut terseret energi gelap yang menekan udara di sekitar lapak. Pak Wiryo hanya mampu mengangguk tipis. Tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak sendiri. Tetapi satu hal jelas, dendam yang terkubur di balik benda-benda mistis itu mulai terbongkar. Identitas pengirim santet mulai terlihat samar-samar. Dan malam itu, di perempatan kota Wonogiri, semua orang tahu satu hal menakutkan. Santet itu bukan sekadar ancaman, tetapi perang nyawa yang bisa menimpa siapapun yang terjebak di tengahnya. Benda-benda ritual itu tetap menempel. Benang merah bergerak perlahan, jarum karatan tampak seperti menunggu untuk menusuk, dan kain hitam seperti memantulkan energi gelap ke segala arah. Atmosfer di lapak Pak Wiryo berubah menjadi medan pertempuran gaib yang nyata, di mana hidup dan mati seakan beradu dalam diam. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan muncul di benak tetangga. Siapa yang begitu membenci Pak Wiryo hingga mengirim santet seteror ini? Jawaban itu, jika terungkap, tidak akan hanya mengejutkan mereka, tetapi mungkin juga menghancurkan seluruh perempatan. Malam itu, perempatan kota Wonogiri terasa seperti zona mati. Lampu jalan yang biasanya bersinar kuning hangat kini redup, bergelap sesaat sebelum berpendar kembali. Bau kemenyan dan tanah basah masih menempel di udara, bercampur aroma amis darah dan minyak bakso yang tumpah semalam. Lapak Pak Wiryo kini tidak lagi tampak seperti tempat jualan biasa, melainkan medan pertempuran gaib antara kehidupan dan kematian. Pak Wiryo terduduk lemah di bangku kayu lapaknya. Benang merah yang membelit tubuhnya semakin erat, menekan leher, bahu, dan perut. Setiap napasnya terdengar berat, setiap detak jantungnya seperti diperiksa energi gaib yang menempel padanya. Tubuhnya tidak bisa digerakkan,
Tangan gemetar, lutut nyaris tak mampu menahan bobot tubuh. Cairan pekat bercampur darah terus menetes dari mulutnya, membuat wajahnya pucat seperti mayat yang belum dikubur. Tetangga tua yang paham urusan mistis sudah menyiapkan alat-alat pembersihan. Sesajen, kemenyan, dan beberapa mantra yang ditulis pada kertas kuning diletakkan di sekitar lapak. Namun energi hitam yang menempel pada Pak Wiryo tidak mudah diusir. Benang merah, jarum karatan, dan kain hitam seperti memiliki kesadaran sendiri. Mereka menolak digerakkan, bergerak-gerak seakan menahan tubuh Pak Wiryo agar tetap berada di bawah kendali santet. "Tahan, Pak, aku akan keluarkan ini perlahan," kata tetangga tua itu, sambil menepuk bahu Pak Wiryo dan memulai ritual pembersihan. Namun sebelum ritual bisa selesai, suara lirih terdengar lagi lebih jelas, lebih menyeramkan, seakan datang dari dalam perut dan kepala Pak Wiryo sendiri. "Iki durung rampung, saiki awakmu kudu bayar." Weri, tubuh Pak Wiryo tersentak hebat. Benang merah yang membelitnya kini bergerak lebih cepat, naik ke wajahnya menutupi mata, hidung, dan mulut, seakan menutupi seluruh kesadaran. Ia ingin berteriak, ingin menjerit, ingin memohon ampun, tapi suara tercekat, tertahan di tenggorokannya sendiri. Di luar, bayangan tinggi kurus itu muncul kembali, melayang mendekat. Mata merahnya menyala, menyipit menatap tubuh Pak Wiryo. Sosok itu tidak bergerak seperti manusia biasa, tapi aura yang dipancarkannya begitu kuat, sehingga tetangga yang berada beberapa meter jauhnya hampir terseret. Energi gelap yang menyelimuti lapak tetangga tua itu menggerakkan tangan, memercikkan air suci, dan memantrai kertas kuning. Perlahan, energi di sekitar Pak Wiryo mulai bergetar. Benang merah yang sebelumnya bergerak liar, kini mulai sedikit melonggar. Jarum karatan bergetar di lantai, dan kain hitam sedikit mengerut, seakan takut menghadapi mantra itu. Namun bayangan itu tidak lari. Ia mencondongkan tubuh, menatap dengan mata merah menyala, dan energi di sekitarnya menjadi lebih pekat, lebih menekan, hampir membuat seluruh orang yang berada di dekat lapak terhuyung. Pak Wiryo menelan ludah, tubuhnya lemah, namun kesadarannya mulai kembali sedikit demi sedikit. Ia menutup mata, beristighfar, dan mengerahkan sisa kekuatan dalam dirinya untuk berdoa. Perlahan, benang merah yang membelit tubuhnya mulai terurai sedikit demi sedikit. Napasnya tersengal, tapi tidak lagi terhenti sepenuhnya. Tetangga tua itu menengok ke arah perempatan. "Aku tahu siapa yang mengirim ini." Tetangga Pak Wiryo sendiri. Dendamnya sangat dalam, tapi ritualnya setengah jalan. Kalau kita berhenti sekarang, nyawa Pak Wiryo tidak akan selamat. Sosok bayangan itu tiba-tiba menjerit pelan. Suara serak tapi menakutkan. Energi gelap yang menempel pada Pak Wiryo terguncang. Jarum dan benang merah di sekitar tubuhnya mulai tercerai, bergerak tak terkendali. Kain hitam pun tampak meremang, seakan menolak mantra pembersihan. Pak Wiryo menunduk, memusatkan seluruh sisa kesadarannya, beristighfar, memohon ampun, dan berdoa pada Allah. Perlahan, rasa sakit di dada mulai berkurang sedikit, meskipun masih menusuk. Napasnya masih tersengal, namun tubuhnya sedikit bisa digerakkan. Tetangga tua itu mengambil langkah terakhir. Ia memecahkan sesajen di atas meja, membakar kertas kuning dengan mantra yang keras dan panjang, dan menggerakkan tangan menandai lingkaran pelindung di sekitar lapak. Energi gelap menjerit, bukan dengan suara manusia, tapi suara nyaring yang menusuk tulang, membuat kaca lapak bergetar. Sosok bayangan tinggi kurus itu melayang ke belakang, mencoba melawan. Namun lingkaran pelindung mulai menahan setiap gerakan, menekan aura gelapnya. Pak Wiryo menunduk, menempelkan tangan ke dada, berdoa keras. "Wahai Allah, lindungi aku, jauhkan yang jahat. Ampuni hambamu." Tubuhnya mulai hangat kembali, rasa sakit perlahan mereda, benang merah yang menempel perlahan luruh, jarum karatan jatuh, dan kain hitam tampak kaku di lantai, tidak bergerak lagi. Sosok bayangan itu menatap terakhir kalinya, matanya merah menyala, kemudian lenyap begitu saja ke udara malam. Tetangga tua itu menengadah, napas berat, dan berkata, "Sekarang Pak Wiryo selamat. Tapi dendam ini tidak boleh dibiarkan. Identitas pengirim santet harus diungkap dan dibersihkan sebelum ia mencoba lagi." Pak Wiryo terduduk di bangku lapak. Tubuhnya lemah,
Darah masih menetes, tapi kesadarannya kembali penuh. Ia menatap tetangga-tetangga yang ada, masih ketakutan, masih gemetar. Tapi lega, karena malam itu akhirnya selamat. Namun di hati Pak Wiryo, satu hal tetap jelas. Malam itu bukan sekadar santet. Itu adalah perang gaib yang nyata antara dendam manusia yang gelap dan kehidupan yang rapuh. Dan perempatan kota Wonogiri akan selalu menyimpan kenangan tentang malam ketika bakso Malang Pak Wiryo hampir menjadi korban dendam yang tak terlihat. Lapak itu masih berdiri. Mangkuk-mangkuk pecah berserakan, benang merah dan kain hitam tersisa sebagai bukti. Dan setiap kali angin malam bertiup, bau kemenyan dan tanah basah seakan mengingatkan siapapun bahwa kegelapan itu pernah hadir, nyata, dan menakutkan.